Selamat berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan dengan ekonomi manajerial bagian ke-8. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang MPL dan MPK. Pada saat MPL dan MPK berpotongan, maka ketika L-nya bertambah, labelnya bertambah, maka MPL menurun dan MPK menaik. Jika L-nya turun, jika labelnya turun, maka MPL naik dan MPK-nya turun. Saya ulangi lagi, jika L-nya turun, maka MPL-nya naik dan MPK-nya turun. Demikian juga jika K-nya bertambah atau berkurang. Sehingga MPL per PL sama dengan MPK per PK. MPL itu adalah marginal product kernel labor, itu dibagi dengan product kernel labor, kemudian MPK, marginal product kernel capital, dibagi dengan produk kernel capital. PL dan PK adalah faktor produksi. L-nya itu adalah labor, K-nya itu adalah uh, mesin. Jika PL sama dengan 2 PK, maka MPL sama dengan 2 MPK. Jika PL sama dengan setengah PK, maka MPL adalah setengah dari MPK. Nah, ketentuan ini, rumus-rumus ini akan kita aplikasikan pada satu contoh soal berikut, yaitu kasus 1, memaksimasi produksi dengan sejumlah biaya tertentu. Jadi kalau kita ada sejumlah biaya tertentu, berapa jumlah produksinya dan berapa kapitalnya dan berapa labornya. Contohnya seperti ini. Misalkan sebuah perusahaan menggunakan tenaga kerja L dan kapital K dalam menghasilkan sejumlah produk, yaitu Q, dengan batasan anggaran sebesar C. Maka dengan demikian, perusahaan ingin memaksimasikan Q, fungsi produksinya adalah fungsi dari K dan labor, dengan batasan biaya C sama dengan W kali L ditambah R kali K, di mana W adalah upah tenaga kerja, kemudian R adalah tingkat sewa atau tingkat sewa faktor produksi kapital. Dalam hal ini adalah mesin. Dengan menggunakan fungsi Lagrange, yaitu G sama dengan fungsi produksi kapital dan labor ditambah dengan lambda dikalikan C dikurangi W kali L dikurangi R kali K. Ini adalah kalau kita perhatikan di sini lambda pada komponen yang kedua ini adalah 0 ya. Karena C dikurangi WL dikurangi LK itu adalah 0. Ini ditambah dikalikan dengan lambda. Lambda itu adalah suatu konstanta. Jadi sebetulnya fungsi produksinya sebetulnya tidak berubah. Nah, ini adalah yang disebut dengan metode Lagrange. Nah, kemudian dari fungsi G, Lagrange ini kemudian kita turunkan. Kita lakukan penurunan fungsinya. Turunan pertama yaitu doge, karena di sini ada 3 variabel, ada K, L, dan lambda, maka kita turunkan terhadap 3 variabel, yaitu dg per do L. Itu sama dengan 0, doge per do K sama dengan 0, doge per lambda sama dengan 0. Doge per do L itu sama juga dengan do F per do L. Sama juga dengan do F per do L, yaitu marginal product karena pertambahan labor atau MPL. Jadi, doge per do L itu sama juga dengan MPL. Kemudian do G per do K itu sama dengan do F per do K, yaitu marginal product karena pertambahan kapital atau MPK. Nah, dari sini, maka karena dari sini kita sudah bisa mendapatkan MPA dan MPL-nya, maka ML per W, W itu adalah upah daripada labor, kemudian sama dengan MPK per R. R itu adalah biaya atau sewa daripada mesin atau biaya mesin. Nah, menggunakan rumus ini, contohnya adalah seperti ini. Diketahui fungsi produksi ini adalah Q sama dengan 10 kali K pangkat setengah L pangkat setengah. Nanti pada kesempatan lain kita akan bicarakan tentang bagaimana mendapatkan fungsi produksi ini. Ya. Kemudian
Anggaran perusahaan adalah C sama dengan 1000 dolar. Katakanlah ini dengan satuan dolar. Kemudian W adalah biaya labor, itu adalah 30 dolar. Kemudian biaya kapital adalah 40 dolar. Tentukan jumlah tenaga kerja dan kapital yang digunakan perusahaan untuk mencapai produksi yang maksimum. Ya. Sebetulnya produksi maksimum ini adalah produksi yang optimum, ya. Maka penyelesaiannya adalah Q sama dengan 10K pangkat setengah L pangkat setengah. Batasannya itu adalah biaya, itu menjadi 1000 dikurangi 30 L dikurangi 40K sama dengan 0. Jadi ini fungsi biayanya, maka fungsi Lagrange adalah Z sama dengan Q sama dengan 10K pangkat setengah L pangkat setengah ditambah lambda. Lambda dikalikan 1000 dikurangi 30 L dikurangi 40K. Nah, kemudian dari fungsi Lagrange C ini yang merupakan fungsi dari produksi yang sudah ditambahkan dengan batasan biaya, kita turunkan terhadap masing-masing K, L, dan lambda. Do Z per do K itu adalah, ini kita turunkan fungsinya, ini menjadi setengah kali 10 menjadi 5. Kemudian K-nya menjadi setengah dikurangi 1 menjadi K pangkat minus setengah. Kemudian L-nya tetap menjadi L pangkat setengah. Kemudian karena ini kita turunkan terhadap K, maka ini menjadi minus 40 lambda. Yang lainnya 0, ya. Karena ini tidak ada K-nya, yang L-nya ini, ya. Jadi minus 40 lambda. Dan sama dengan 0. Kemudian do Z per do L. Kita turunkan terhadap L, berarti ini adalah setengah kali 10 menjadi 5. 5K pangkat setengah, karena ini dianggap sebagai konstanta. Kemudian L-nya adalah setengah dikurangi 1 menjadi pangkat minus setengah. Kemudian ini bagian yang kedua, ini menjadi minus 30 L. Minus 30 L, nah yang K-nya ini, ya karena ini dianggap konstanta menjadi 0, ya. Jadi ini menjadi sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah do Z per do lambda. Berarti yang sebelah ini karena dia tidak ada lambdanya, maka ini dianggap konstanta, turunannya adalah 0. Kemudian yang sebelah kanan ini menjadi yang ada lambdanya, itu yang ada lambdanya adalah semuanya, sehingga ini menjadi turunannya menjadi 1000 dikurangi 30 L dikurangi 40 K sama dengan 0. Sehingga dari sini kita mempunyai 3 persamaan dengan 3 bilangan yang tidak diketahui atau parameter yang tidak diketahui, itu adalah K, L, dan lambda. Nah, ini kita akan selesaikan secara matematik. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah 5K pangkat minus setengah L pangkat setengah sama dengan 40 lambda. Persamaan yang pertama. Ini kita lakukan operasi matematiknya menjadi akar L. Akar L dibagi dengan akar K. Karena pangkat minus ini adalah di bawah, ya. Sama dengan 8 lambda. 8 lambda itu adalah 40 dibagi 5 sama dengan 8 lambda. Ya. Kemudian lambdanya adalah sama dengan lambdanya adalah 1/8 dikali akar L dibagi dengan akar K. Nah, selanjutnya yang persamaan yang kedua, di sini adalah 5 kali K pangkat setengah L pangkat minus setengah, itu sama dengan 30 lambda, sama dengan akar K. Jadi ini menjadi akar K dibagi dengan akar L, karena pangkat L-nya ini adalah negatif, ya. Ya, kemudian sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6 lambda. Kemudian lambdanya adalah 1/6 akar K dibagi dengan akar L. Nah, kemudian di sini ada lambda sama dengan sekian, lambda sama dengan sekian, maka ini menjadi sama dengan 1/8 kali akar L dibagi dengan akar K sama dengan 1/6 dikalikan dengan akar K dibagi akar L. Nah, kemudian di sini ini pindah ruas, ya, menjadi perkalian, ya, menjadi perkalian jadi L kuadrat dibagi dengan K kuadrat, akarnya, ya, berarti menjadi L per K. Ini 8-nya dipindah ke sebelah kanan menjadi 8/6. Jadi L per K itu sama dengan 8/6. Sehingga L-nya adalah 8/6 K atau sama dengan 4/3 K. Nah, karena L-nya 4/3 K, maka pada persamaan ketiga kita masukkan sehingga 1000 dikurangi 30 kali L. L-nya kita ganti dengan 4/3 K dikurangi 40 K sama dengan 0.
Sehingga ini 1000 dikurangi 40K dikurangi 40K sama dengan 0, sehingga 1000 sama dengan 80K, K-nya adalah 1000 dibagi 80 sama dengan 12,5. L-nya kita masukkan tadi, L-nya adalah 4/3K, 4/3K dikalikan 12,5 sama dengan 16,67. Kemudian Q-nya kita bisa dapatkan dari persamaan produksinya, 10 dikali akar K dikali akar L, itu sama dengan 10 kali akar 12,5 dikali akar 16,67, sama dengan 144,35. Jadi, dengan anggaran sebesar $1.000, maka perusahaan dapat memproduksi maksimum sebanyak 144,35 unit atau 144 unit dengan mengoptimalkan penggunaan labor sebanyak 16,67 dan sebanyak kapital sebanyak 12,5. Demikian penggunaan dari MPL dan MPK dengan batasan biaya dari sejumlah biaya tertentu, maka kita bisa menghitung banyaknya kapital, labor, dan banyaknya produksi yang harus dihasilkan, yang dapat dihasilkan. Demikian penjelasan dari studi kasus ini, dari kasus ini. Semoga ini bisa menginspirasi dan bisa dikembangkan dan bermanfaat. Terima kasih.